Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial. Sebelumnya, saya Muhammad Rian Gusnadi, mahasiswa aktif Tadris Matematika YIN Metro Lampung. Di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Ika Merliza, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial YIN Metro Lampung. Baik, kita langsung ke materi yang belum kita bahas. Di sini yang pertama itu ada materi persamaan diferensial linear non homogen. Apa itu PD linear non homogen atau tak homogen? Persamaan diferensial tak homogen adalah PD yang mempunyai bentuk umum AX plus BY plus C dx plus PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Kemudian dengan A, B, C, P, Q dan R adalah konstanta. Jadi A, B, C, P, Q, R itu adalah konstanta. Kemudian untuk menyelesaikan PD tersebut ada 3 kemungkinan. Nah, di sini yang pertama, bila A per P tidak sama dengan B per Q atau A Q min B per P tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bila A per P sama dengan B per A sama dengan C per R atau A Q min BP sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Itu yang ketiga. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini tentukan solusi umum dari persamaan 3y min x dy per dx sama dengan 3x min y per 4. Oke, kita ulang soalnya. Kemudian kita kalikan soal ini dengan dx, maka akan menjadi 3y min x dikali dy sama dengan 3x min y ditambah 4 dx. Kemudian kita gunakan langkah transformasi. Kita misalkan U itu persamaan diferensial yang di bagian kanan sini, 3x min y plus 4 dx. Oke, kita misalkan U. Kemudian turunannya kita ketahui bahwa menjadi 3 dx min dy. Kemudian yang kedua kita misalkan sisi yang sebelah kiri, 3y min x sama dengan v. Kita misalkan v, maka turunan dari dv nya adalah min dx plus 3y. Nah, ini dibalik karena kita gunakan variabel x terlebih dahulu, maka menjadi min dx plus 3y. Kemudian kita ketahui bahwa persamaan ruas yang kiri ini 3y min x itu sama dengan v. Kenapa? Karena v nya itu 3y min x. Nah, turunan dv nya itu adalah min dx plus 3y. Jika dibalik, maka persamaan diferensialnya itu sama dengan v. Kemudian kita ketahui bahwa dv nya kita peroleh dx min 3y. Nah, ini tandanya juga ditukar jadi plus dan menjadi minus. Kita peroleh dari persamaan diferensial yang ini nilai A nya itu 3, B nya min 1, C nya 4, P nya 1, Q nya min 3, dan R nya tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian kita inverskan persamaan ini menjadi dv dikali dv ini min 1 dan min 3. Kemudian yang di bawahnya itu 3 min 1 min 3. Kita kalikan ini, 3 dikali min 3 itu sama dengan min 9. Min 9 kita kurangkan dengan min 1, maka menghasilkan min 8. Oke, kita kalikan seperti inverse. Kemudian yang dy nya itu 3 du 1 dv
sama dengan min DU ditambah 3 DV per min 8. Nah, ini min 8 dapat dari mana? Dari perkalian inverse ini ya. Kemudian yang kedua, bentuk PD menjadi U sama dengan min 3 DU plus DV per min 8 ditambah V dikali min DU ditambah 3 DV min 8 sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan karena penyebutnya sama menjadi V min 3 DU plus DV ditambah V min 3 DU plus 3 DV sama dengan 0. Nah, kita kalikan jadi bentuk umum seperti ini, lalu kita sederhanakan lagi menjadi min 3 DU min V DV plus U plus 3 DV dikali DV sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan cara PD homogen, bentuk solusi umumnya. Nah, kita ambil salah satunya, yaitu V sama dengan ZU DV sama dengan ZDU plus U DZ. Langkah 1 solusi umumnya, misalkan U sama dengan VZ, kemudian DU nya sama dengan ZDV plus V DZ. Nah, kita pakai yang ini. Z nya itu min 3U min V DU ditambah U ditambah 3V DV. Kemudian dikali dengan 1 per V. Maaf, kita ulangi. Karena di sini ada U dan U-nya adalah VZ, maka di sini V DZ ditambah Z DV ditambah VZ plus 3V. Karena di sini U sama dengan VZ dan DU-nya sama dengan Z DV plus V DZ. Kita substitusikan di sini ya, menjadi persamaan ini. Kemudian kita kalikan 1 per V menjadi persamaan umum ini, dan kita sederhanakan menjadi min 3 VZ min V DZ plus min 3Z kuadrat min Z DV ditambah Z plus 3 DV sama dengan 0. Lalu menjadi persamaan yang terakhir ini, min 3Z min 1V DZ plus min 3Z kuadrat plus 3 DV sama dengan 0. Kita kalikan 1 per V min 3Z kuadrat plus 3, supaya lebih gampang kita sederhanakan jadi min 3Z plus 1 per min 3Z kuadrat plus 3 DZ ditambah 1 per V DV sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini jadi persamaan min 3Z min 1 Z per 1 plus Z min V dZ plus 3 per V dV sama dengan 0. Ya, kita bisa kan sederhanakan seperti ini. Kita ingat kembali bahwasanya min 3Z min 1 per Z per V dikali Z plus 1 di Z itu sama dengan 1 per Z plus 1 ditambah 2 per Z plus 1. Ya, ini adalah persamaannya. Kemudian angka yang ketiga, kerjakan menggunakan persamaan diferensial terpisah. Kita integralkan min 3Z min 1 per Z per 1 Z min 1 dz. Kemudian yang ini 3V dV. Ya, caranya pecahannya itu seperti ini. Kita pecahkan keduanya. Kemudian kita ketahui integralnya jadi 1 per 2 per 1 ditambah 2 per Z min 1 dz plus 3 ln V. Oke, sampai sini. Kemudian integral ini akan menjadi ln Z per 1 ditambah 2 ln Z min 1 ditambah 3 ln V sama dengan ln C. Akan menjadi ln Z min 1 ditambah ln Z min 1 kuadrat
ditambah len V pangkat 3 sama dengan len C. Kemudian menjadi len Z minus 1 dikali Z minus 1 kuadrat, karena ini ditambah ya. Kemudian dikali lagi dengan V pangkat 3 sama dengan C. Kita hilangkan len yang di sini. Kemudian akan menjadi U per V plus 1 dikali U per V minus 1 kuadrat ditambah V pangkat 3 sama dengan C. Kemudian kita pecahkan lagi menjadi U plus V dikali U min V kuadrat per V dikali V pangkat 2. Karena ini pangkat 3, kita pecahkan menjadi bentuk seperti ini sama dengan C. Lalu kita kalikan U plus V ditambah U min V kuadrat sama dengan C. Maka akan menjadi 3x min Y plus 4 plus X min 3Y. Nah, ini UV-nya itu di atas tadi ya, U-nya berapa dan V-nya berapa. Kemudian yang ini U min V sama dengan 2, U-nya 3x min Y ditambah 4, sedangkan V-nya itu min X plus 3Y dikuadratkan sama dengan C. Lalu kita sederhanakan, jadi 16x min Y plus 1 dikali X plus Y plus 2 kuadrat sama dengan C. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selidiki PD apakah homogen atau tidak. Kita selidiki bersama diversen ini homogen atau tidak. Bentuknya dy per dx sama dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4 per x pangkat 3y. Misalnya dy per dx sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 plus x pangkat 3y. Kemudian fxy nya itu sama. Kita ketahui ya bahwa ketika PD homogen itu karena fxy nya sama dengan ftx dikali ty. Kita lihat fxty nya dulu, menjadi tx pangkat 4 ditambah ty pangkat 4 per tx pangkat 3 dikali ty. Kemudian t pangkat 4 dikali x pangkat 4 ditambah t pangkat 4 dikali y pangkat 4 per t pangkat 2 x pangkat 3y. Oke. Kemudian kita menghasilkan tx pangkat 4 plus y pangkat 4 per per x pangkat 3y. Kita lihat t nya itu x pangkat 4 sama dengan persamaan diferensial awal, maka persamaan diferensial ini adalah homogen. Baik, kita lanjut ke materi PD eksak. PD eksak itu jika ruas kiri PD tersebut merupakan diferensial total satu fungsi f. Bentuknya itu seperti ini, bentuk umum persamaan diferensial. Dikatakan PD eksak apabila turunan m terhadap y nya itu sama dengan turunan n terhadap x. Oke, jadi turunan m ini itu sama dengan turunan n terhadap x. Langkah penyelesaian PD eksak itu ada 6. Tuliskan PD, kemudian kita tentukan eksak atau tidak. Jika eksak, integralkan m terhadap x atau n terhadap y. Oke, kita integralkan. Kemudian turunkan f terhadap y atau f terhadap x. Kelima, integralkan c aksen y sama dengan c y atau c aksen x sama dengan c x. Kemudian tuliskan penulisan umum dalam bentuk fxy sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya. Contohnya x kuadrat plus y kuadrat dikali dx plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaian kita lihat persamaannya, turunan n terhadap y itu 2y, turunan n terhadap x nya itu 2y, maka PD ini adalah eksak. Kemudian kita cari solusi umumnya. Maaf, ini harusnya umum dan ini adalah khusus ya. Cari solusi umumnya. Fx sama dengan integral x kuadrat plus y dx plus cy. Nah, ini dari soal ya. Kita pakai yang n nya saja.
Jadi 1/3 X pangkat 3 plus XY kuadrat plus C Y. Kemudian do per do Y nya itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus XY kuadrat plus C aksen Y sama dengan 2XY. Maka di sini menjadi 0 ditambah 2XY ditambah C aksen Y sama dengan 2XY. Turunan terhadap Y nya ya. Jadi ini turunannya 2XY, ini juga 2XY. Maka C aksen Y sama dengan 0 dan integral C aksen CY sama dengan integral 0 dy. Maka CY nya sama dengan 0. Dan solusi umumnya kita tulis turunan tadi yang pertama ini menjadi 1/3 X pangkat 3 plus XY kuadrat plus 0. Maka akan menjadi 1/3 X pangkat 3 plus XY kuadrat karena C nya sama dengan 0. Yang ketiga atau subbab materi yang ketiga itu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Apa itu persamaan diferensial dengan faktor integrasi? Jadi kita lihat kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Jika persamaan diferensial itu tak eksak, maka jalan untuk menyelesaikan harus melalui faktor integrasi untuk kita menentukan solusi umumnya. Ya. Jadi ini kerangka berpikirnya, PD eksak harus melalui faktor integrasi dulu untuk mengeksakkan persamaan diferensial tersebut. Oke, ini ya penjelasannya. Faktor integrasinya itu sama dengan mu sama dengan E pangkat integral Gx dx. Dan Gx itu adalah rasio dari selisih turunan parsial M dan N dibagi N. Oke, ini ya rasionya. Do M per do Y min do N per do X per N. Itu adalah faktor integrasinya. Ya, atau persamaannya itu GY itu seperti ini. Di per min M. Dan faktor integrasinya itu GY-nya seperti ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan faktor integrasi dari solusi umum persamaan diferensial berikut. 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx ditambah x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaian m-nya itu yang ini dan n-nya itu yang ini. Dan kita lihat eksak atau tidak. Diturunkan yang m ini terhadap y dan yang n itu terhadap x. Maka menjadi 5x plus 8y 2x plus 2y. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan ini itu tidak eksak. Maka kita lakukan faktor integrasinya. Di sini oke. Kita nyari nilai Gx-nya terlebih dahulu. Do M per do Y-nya, do N per do X-nya itu ini. Kemudian nilai N-nya adalah yang kedua sebelah kanan tadi, X kuadrat plus 2XY. Oke, kita lihat nilainya. Gx-nya itu ketemunya 3 per X. Karena nilai Gx-nya sudah ditemukan, maka kita inputkan ke faktor integrasinya, yaitu mu X sama dengan E integral Gx dx. Maka akan menghasilkan mu X sama dengan X pangkat 3. Ini adalah faktor integrasinya, teman-teman. Kemudian kalikan dengan persamaan diferensial yang pertama tadi. Ya, kita kalikan X pangkat 3 dikali dengan N sama M-nya. Oke, maka akan menghasilkan 5x pangkat 4y dx plus x pangkat 5 dy plus 4x pangkat 3y kuadrat dx plus 2x pangkat 4y dy plus x pangkat 3 dx. Dan kita integralkan keduanya. Maaf, ini integralkan yang di bagian awalnya saja ya. Jadi ini 4x y kuadrat, yang ini tidak usah. Yang ini 5x pangkat y dx, ini tidak. Maka yang kita integralkan adalah dx nya saja. Jadi persamaan diferensialnya x pangkat 5y plus x pangkat 4y kuadrat plus 1/4 x pangkat 4 sama dengan c. Oke, terima kasih. Ini materi yang ketiga.
Oke, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Sekian, terima kasih. Silakan like, komen jika ada kesalahan di video ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.